Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh solehah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sehat, semangat, dan bahagia untuk menambah pengetahuan kita. Ya, kita akan mempelajari tematik 1, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Apa tujuan kita belajar hari ini? Yaitu melalui menari, siswa atau anak-anak dapat mengidentifikasi dan melakukan koordinasi gerakan kepala, tangan, dan kaki. Kemudian melalui gambar kumpulan benda, anak-anak dapat membandingkan banyaknya dua kumpulan benda dan dapat mengurutkan bilangan dari terkecil ke yang terbesar atau dari terbesar ke yang terkecil. Kemudian, anak-anak juga dapat menuliskan kalimat ajakan yang terdapat pada teks lagu maupun yang terdapat pada teks percakapan. Dan melalui gambar penerapan sila keempat dan kelima, anak-anak dapat memasang gambar yang sesuai dengan sila keempat dan kelima dengan benar. Apa karakter yang ingin kita bangun? Yaitu agar anak-anak memiliki sikap selalu ingat dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah santun, bekerja sama dengan siapapun dan cekatan dalam bergerak sesuai instruksi. Selanjutnya, kita ingin agar anak-anak itu dapat teliti dalam mengurutkan bilangan ratusan dari terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Nah, anak-anak, untuk koordinasi atau berlatih koordinasi gerak kepala, tangan, dan kaki, ini nanti ibu akan memperlihatkan video ya, agar kalian belajar mengikuti gerak tari yang ada di dalam video. Ya, nanti ibu kirimkan dalam link yang terpisah. Selanjutnya, setelah kalian mempelajari atau menghafalkan gerakan yang ada di dalam video itu, ya, nanti kalian bisa kirim melalui Telegram ya ke nomor ibu. Selanjutnya, anak-anak dapat belajar untuk membandingkan. Apa yang dibandingkan? Yaitu kalian bisa memperhatikan gambar yang ada seperti ini, misalnya tumpukan ya. Tumpukan bungkus plastik ini yang besar nih ya, tinggi, itu berisi 100 lembar. Kemudian ini berisi 10 lembar. Nah, yang ini satuan ya. Kemudian kita lihat nih, kita bandingkan nih bagian A ini yang merah, kemudian yang B. Yang B itu ada dua tumpukan, berarti ada 200 ya, sama ya. Kemudian yang sampingnya itu ada bentuk tumpukan 10 lembaran ya. Satu tumpuk itu 10 lembar. Kalau yang atas ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 kali 10 berarti ya 50 lembar. Nah, yang bawah ini tumpukannya ada 1, 2, 3. Itu ada 30 lembar dan sebelahnya ada satuan. Kemudian kita lihat nih bagian C, yang tumpukan ratusan itu ada berapa tumpuk? 1, 2, 3 ya. Ada 3 ratusan. Ditambah nih yang puluhan ada 2 tumpuk dan yang satuan tuh. Nah, kita lihat di sini ya. Ini ada yang A itu ada berapa? Ya, 200. Terus yang B, kita lihat ratusannya dulu. Yang B
Sama 200. Kemudian yang C. Oh, ada 300. Nah, berarti kita lihat lagi nih. Yang A dan B kan sama nih. Ada 200. Nah, sekarang lihat. Tumpukan yang puluhan. Tumpukan yang puluhan itu yang atas, ya, yang A atau yang merah dengan yang B. Yang B yang kuning, lebih banyak mana itu puluhannya? Iya, lebih banyak yang A. Nah, jadi urutannya bagaimana? Urutannya yaitu kalau diurutkan dari banyaknya kertas yang paling sedikit sampai yang paling banyak adalah B, A, C, ya. B, A, C. Itu ya, yang dari yang sedikit ke yang terbanyak. Nah, untuk berlatih kalian bisa nih mengerjakan halaman 79. Tuliskan angka sesuai banyak benda. Ya, kalau tumpukan seperti contohnya yang ini ya. Seperti contoh yang sampingnya itu. Kalian tulis di sini ya. Nih, banyaknya benda. Ada berapa? Kemudian diurutkan. Bagian kiri, tengah, dan kanan. Tuliskan di sini. Urutan. Apakah seperti ini urutan yang paling kecil ke yang terbesar? Ataukah yang tengah dulu, kemudian baru yang kiri atau yang kanan? Nah, bisa ya? Kemudian yang bawahnya juga begitu. Yang bawahnya juga nih. Yang bawahnya ini kalian isi dulu. Ini ada berapa nih? Ada berapa? Kemudian nanti di bawah diurutkan. Apakah yang jumlah yang paling atas, yang tengah, atau yang paling bawah itu urutannya? Atau yang bawah dulu, kemudian tengah, yang atas. Nah, begitu ya. Baik, anak-anak. Untuk selanjutnya, setelah kalian selesai ya, untuk berlatih mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar atau tersedikit ke yang terbanyak. Capek kan ya? Nah, kita belajar percakapan dulu. Ya, belajar percakapan. Apa sih? Nih, di sini kalian bisa mengisi. Ibu beri contoh ya, satu ya. Nih, kalian melengkapi percakapan yang ada pada kolom-kolom yang belum diisi. Contohnya begini nih. Ini ada ibu-ibu, ya, seorang ibu, ibunya temennya ini. Lani tiba di rumah Siti, ibunya Siti ini ibunya Siti, ini Lani. Nah, Ibu Siti menjawab, "Silahkan masuk, Lani." Nah, kira-kira Lani itu mengucapkan apa di sini ya? Ibu beri contoh ya. Assalamualaikum. Ibu. Ya, ibu ulang lagi ini. Assalamualaikum, Ibu. Boleh saya masuk? Boleh seperti itu ya. Nah, nanti ibunya menjawab, "Silahkan masuk." Boleh sebenarnya di sini Waalaikumsalam harusnya gitu ya. Waalaikumsalam, silahkan masuk Lani. Ini. Nah, kemudian kalian lanjutkan sendiri ya di sini ya. Nah, apa jawabannya? Di sini juga apa? Ya, ada 2 kolom yang harus kalian isi nih. Oke? Iya. Nah, berikutnya kalian agar lebih menguasai lagi tentang ungkapan, kita teruskan nih kalimat ajakan. Nih, kalian bisa membaca dulu teksnya nih ya. Membaca di sini tentang berlatih menari nih ya. Tentang berlatih menari. Kemudian setelah itu kalian isi nama temanmu ya. Ini tulis pada kotak berikut.
Kemudian peragakan di depan kelas. Ini mah tidak usah diperagakan di depan kelas. Kalian cukup tuliskan di sini saja ya. Nama temanmu siapa? Ajakan untuk apa? Nah, kalimat ajakannya seperti apa? Kemudian tanggapan teman-teman yang diajak bagaimana? Kalau ingin berlatih boleh dengan mamahnya, ayahnya, kakaknya gitu ya. Boleh di sini ya, nama dianggap itu temennya ya, atau misalnya dengan teman yang kalian sedang main, boleh nama temannya siapa, terus ajakan untuk apa, kalian mengajak untuk apa, misalnya makan ya, ibu beri contoh ini, nama teman ibu teh fulana, kemudian ajakan untuk makan misalnya di sini. Nah, kalimat ajakannya bagaimana, misalnya fulana ayo kita makan, ingat kan kalimat ajakan itu ada 3, ayo, yuk, mari. Nah, kalian bisa pilih tuh dari 3 kata tersebut. Nah, tanggapan teman yang diajak bagaimana? Nah, kira-kira ketika diajak seperti itu, temannya akan menjawab apa? Misalnya, teman ibu tadi menjawab, oh iya, ayo, aku ikut makan. Misalnya, kalian tulis di sini yang rapi ya. Iya, insya Allah anak-anak pasti bisa. Nah, setelah itu kita akan belajar nih pengamalan sila keempat dan kelima. Di sini kita akan mempelajari bagaimana sih sila keempat. Ya, di sini ada lagu ya yang nanti insya Allah ibu cari musiknya biar kalian mendengarkan juga bahwa ini ada lagu wajib belajar. Kewajiban buat kita semuanya untuk selalu belajar ya. Ilaladi Imam Mahdi. Jadi kita mencari ilmu dari ketika hidup sampai sebelum meninggal, itu kewajiban kita untuk mencari ilmu ya. Nah, apa tugasnya setelah kita mempelajari di sini ya, wajib belajar gitu, mari kita laksanakan wajib belajar. Putra-putri tunas bangsa, harapan negara, wajib belajar, cerdaskan kehidupan bangsa untuk menuju masyarakat adil sejahtera. Lagunya sebenarnya mungkin anak-anak sudah pernah dengar ya. Mari kita laksanakan wajib belajar, putra-putri tunas bangsa, harapan negara. Wajib belajar cerdaskan kehidupan bangsa, untuk menuju masyarakat adil sejahtera. Seperti itu ya. Refnya, gunakan waktumu, isilah hidupmu, tekunlah belajar, giatlah bekerja, berantas kebodohan, perangi kemiskinan, habis gelap terbit terang, hari depan cerlang. Nah, yang bawahnya sama, ini bait bawahnya ini sama dengan ini nadanya. Kemudian yang ini sama dengan nih yang pertama dengan yang keempat. Nah, baiklah anak-anak, kalian sebagai anak penerus bangsa ya, penerus kedua orang tua untuk berjuang ya mempertahankan keutuhan negara. Nah, dimulai dari sekarang ya. Kita harus belajar, harus lebih giat ya, harus lebih bermusyawarah ya, tidak mengambil keputusan sendiri. Belajar untuk menjadi pemimpin ataupun menjadi yang dipimpin, harus kerjasama. Nah, dari situ nanti akan diperoleh keadilan yang bisa merata ya. Coba dari hal itu kalian bisa menuliskan ya, merumuskan sila Pancasila yang sesuai dengan simbolnya. Ya, dari ini ya. Sila keempat simbolnya kepala banteng, kemudian sila kelima simbolnya padi dan kapas. Kira-kira apa nih ya dari lagu tersebut ya? Dari lagu tersebut kalian isi di sini ya, yang sesuai bahwa kita itu harus kerjasama ya, harus bergotong royong. Agar apa? Agar berhasil. Kenapa? Ya, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Harus bermusyawarah. Tidak bisa menyelesaikan tanpa bantuan orang lain. Karena manusia adalah makhluk sosial yang
harus bekerja secara bersama-sama. Ya, baik. Mudah-mudahan Ananda dapat lebih memahami bahwa pedoman kita tentunya Al-Quran dan Sunnahnya ya, dengan Pancasila sebagai dasar negara, kita satukan agar negara kita menjadi negara yang makmur, sejahtera. Kemudian, coba Ibu ingin tahu nih, bagaimana pendapat kalian nih dari gambar yang ada ini? Manakah yang termasuk sila keempat ya? Apakah gambar yang sedang menyapu, sedang membersihkan papan tulis, ataukah yang sedang berdiskusi? Demikian pula, sila kelima yang mana nih? Apakah yang sedang bekerja membersihkan ruangan ataukah yang sedang berdiskusi? Ya, kalian bisa menarik gambar tersebut dengan garis. Kemudian kalian isi nih di sini. Tulis contoh lain selain yang dua gambar ini yang sesuai dengan sila keempat atau sila kelima ketika bermain dengan teman. Misalnya sila keempat apa di sini? Ketika bermain dengan teman yang masuk sila keempat. Sila kelima apa nih? Misalnya sila keempat bermain dengan teman. Misalnya berdiskusi ya, bermusyawarah mau main apa. Nah, di sini ya. Kemudian yang sila kelima apa nih yang ada hubungan dengan bermain dengan teman. Misalnya, Ibu beri contoh satu dulu, nanti kalian melanjutkan ya. Misalnya, harus adil ketika bermain ya. Jadi, jangan ingin mau menang sendiri. Gitu ya. Bisa ya anak-anak ya? Baik. Nah, kemudian agar kalian lebih menguasai lagi ya. Jadi, setelah bermain nih, mengisi permainan yang yang ada hubungannya atau mengandung nilai dari sila keempat dan kelima, yuk coba kita urutkan ya bilangan. Caranya adalah mengurutkan bilangan dengan membandingkan nilai ratusan, puluhan, dan satuan. Mengulang yang tadi ya. Mengulang yang tadi. Ya. Contohnya ada 3, 6, 2 kotak makanan. Ada 3, 5, 6 kotak minuman. Ada 3, 4, 8 botol air mineral. Perhatikan bilangan 362, 356, dan 348. 362 itu terdiri dari 300-an, 60-an, 2 satuan. Sedangkan 356 terdiri dari 300-an, 50-an, 6 satuan. 348 terdiri dari 300-an, 40-an, 8 satuan. Ya, ini dibaca ya 362. Dibaca 356, 348. Makanya di sini diuraikan ya, dipecahkan. 362 itu terdiri dari 300-an, 60-an, dan 2 satuan. Kira-kira mana nih? Kalau misalnya diurutkan, dari yang mana dulu nih? Ya. Kalau misalnya diurutkan, itu berarti yang paling besar adalah 36. Ya, 362, 356, dan 348. Dilihat dari mana? Dilihat dari ratusannya dulu. Ratusannya sama.
sama, 300 semuanya. Nah, kalau sudah sama, bagian ratusan kita lihat nih, bagian yang puluhan. Kita lihat puluhannya nih, oh ini 60, ini 50, ini 40. Oh, berarti yang paling besar adalah 362, baru 356 dan 348. Nah, Bu, bagaimana kalau misalnya itu ternyata ini sama, Bu. Ini 362. Nah, tapi ini juga puluhannya sama 363. Misalnya ya, kalau ini tetap 348. Berarti lihat yang bagian belakangnya, bagian satuan. Ini tadi misalnya 362, tapi ini 364, berarti 364 dulu yang paling besar. Baru 362, kemudian 348. Ya anak-anak, mudah-mudahan apa yang kita pelajari kali ini dapat lebih membuat anak-anak bertambah paham ya tentang ungkapan ajakan, kemudian penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam bermain, kemudian dalam mengurutkan bilangan ratusan. Baik anak-anak, terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang membingungkan, kalian silahkan bertanya langsung kepada ibu ya. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan